Duk 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 duk, Mbak tolong bukain pintu, duk duk duk, Mbak tolong bukain pintu. Di antara kalian pasti udah ada yang pernah ngalamin yang namanya ngekos kan? Entah itu karena kuliah, sekolah, ataupun tuntutan pekerjaan. Tapi pernah nggak sih kalian niat nyari kos yang murah, malah diteror sama penghuni kos? Ya mending kalau yang neror manusia, dan kalau neror setan, lebih gimana? Seperti cerita kali ini yang dialamin oleh Tia dan Mae, di mana mereka ingin mencari kos yang murah, malah apes banget nemu kos yang horor di kota Solo. Seperti apa cerita Tia dan Mae? Kita langsung masuk aja ke dunia mistis. Cerita kali ini dialamin langsung sama teman aku yang namanya Tia dan Mae saat mereka kuliah dan ngekos di Solo. Jadi ceritanya pada pertengahan tahun 2021 saat COVID sudah mulai mereda, kampus memutuskan untuk melakukan beberapa mata kuliah offline. Ada juga yang masih online, tapi ada 1-2 matkul yang dilakukan secara offline. Selain karena beberapa mata kuliah yang offline, acara himpunan kampus mengharuskan Tia untuk mencari kos-kosan. Saat itu Tia mencari kos-kosan yang murah, dekat kampus, dan memiliki fasilitas yang cukup baik. Tia mulai mencari kos-kosan di aplikasi Mama Kos, IG, WA, dan beberapa aplikasi lainnya untuk mencari kos-kosan sesuai dengan keinginan Tia. Sampai pada akhirnya Tia menemukan kos, sebut aja kos X, karena kos ini masih beroperasi sampai sekarang. Dan jika kalian mengetahui kos ini kos apa dan letaknya di mana, mohon tolong jangan di-spill agar tidak terjadi huru-hara yang tidak diinginkan. Oke? Balik lagi ke cerita, setelah Tia mencari-cari kos-kosan sesuai dengan keinginan dia, akhirnya Tia menemukan satu kos-kosan dari aplikasi Instagram yang lokasinya cukup strategis, yaitu dekat dengan kampus, dekat dengan tempat makan, dekat dengan pasar, dan dekat juga dengan surga jajanan. Selain itu, kos ini juga dilengkapi dengan beberapa fasilitas yang cukup baik, diantaranya itu kasur spring bed, lemari kayu, meja belajar, kursi, meja kecil, kamar mandi dalam, dapur bersama, dan kulkas bersama. Selain itu juga sudah include dengan wifi dan listrik. Karena fasilitas yang cukup oke, lokasinya strategis dan harganya cukup terjangkau, yaitu 500.000 per bulan, akhirnya Tia membooking kos-kosan itu untuk 1 bulan ke depan tanpa memikirkan hal-hal buruk tentang kos tersebut. Bahkan Tia tidak mensurvei kos itu terlebih dahulu karena udah yakin kalau kos itu sesuai sama keinginan dia. Biasanya kan orang kalau mau nyewa tempat, entah itu apartemen, kos-kosan, atau kontrakan, mereka akan survei terlebih dahulu kan. Tia enggak, karena lokasinya jauh, jadinya Tia langsung booking aja. Tidak lama setelah Tia booking kos-kosan tersebut, dia memutuskan untuk langsung ke Solo karena ada kuliah offline dan acara himpunan mahasiswa. Setelah sampai di kos, ternyata kos itu terdiri dari 3 lantai. Di lantai 1 dan lantai 2 ada 10 kamar, di lantai 3 ada jemuran. Kurang lebih dananya seperti ini. Di lantai 1 ada parkiran di sebelah barat dan di timur ada kamar mandi bersama yang keadaannya cukup kotor karena banyak sampah dan daun-daun kering. Masuk ke dalam kos, di lantai 1 ada 5 kamar, 3 di sebelah timur, 2 di sebelah barat. Sebelah barat itu nomor 1 sama nomor 4. Sebelah timur ada nomor 2, 3 sama 5. Sebelah kamar nomor 5 itu ada dapur bersama dan kulkas bersama. Naik ke lantai 2 ada 5 kamar juga, 2 di timur dan 3 di barat. Naik ke lantai 3 ada jemuran baju. Nah, Tia berada di kamar nomor 4 yang bersebelahan dengan dapur dan kulkas bersama. Setelah melihat-lihat isi kos, Tia sebenarnya merasa tidak nyaman dengan kos tersebut. Dia merasa tidak serem karena bagian parkiran sama kamar mandi depan aja kelihatan kotor, tidak terawat. Banyak sampah dan daun kering di situ. Namun karena Tia udah bayar cash di awal, akhirnya Tia memutuskan untuk 1 bulan lah di sini nyoba gitu. Dan jadi pelajaran juga buat kalian kalau mau mencari tempat tinggal, entah itu kos-kosan, apartemen, atau kontrakan, sebaiknya kalian survei dulu, takutnya kalian kejadian apes kayak si Tia ini. Setelah dikasih kunci sama ibu kos, Tia langsung masuk ke kamarnya, yaitu kamar nomor 4. Tia langsung berberes kamar, masang spray, nyapu, ngepel, dan kemudian Tia memutuskan untuk istirahat karena merasa lelah setelah beres-beres kamar kos. Malam pertama sampai malam ketiga Tia ngekos di situ masih aman-aman aja. Dan malam keempat mulai ada teror, yaitu suara ketukan di dinding sebelah kamarnya, which is dari kamar nomor 1 ya kan.
Awalnya Tia mikir, itu paling cuma tetangga kos lagi beres-beres atau apa, karena suaranya itu kayak tok tok tok, kayak kayu yang dipukul ke tembok gitu loh. Mungkin jadi Tia ngiranya dia lagi beres-beres kamar. Walaupun aneh juga, beres-beres kok malam ya. Setelah Tia ngekos di kos X selama seminggu, teman Tia yang bernama Mae ngechat Tia kalau dia membutuhkan kos-kosan. Dia itu adalah maba dan dia bingung untuk mencari kos-kosan yang lokasinya strategis, dekat dengan kampus, dan bisa ditempuh dengan jalan kaki. Akhirnya karena kasihan, Tia menawari untuk sekos bareng sama dia. Karena kata ibu kos, inget ya, kos ini sudah penuh, jadi tidak bisa lagi menambah 1 atau 2 orang untuk ngekos di kosan tersebut. Setelah diperbolehkan sama Tia untuk sekos bareng, sekamar bareng, akhirnya Mae memutuskan untuk ke Solo. Setelah Mae sampai di Solo, malamnya, dari gangguan yang awalnya cuma suara ketukan di dinding dari sebelah kamar kos, yaitu kamar nomor 1, kini menambah jadi suara dencitan seperti kursi atau meja atau lemari yang digeret. Suaranya kayak cit 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 gitu. Karena mereka merasa terganggu dan kurang nyaman tidurnya, akhirnya mereka memutuskan untuk keluar dari kamar dan mengetok kamar nomor 1. Namun setelah ditunggu, punya tunggu, nggak ada jawaban dari kamar nomor 1. Karena malas nunggu, akhirnya mereka kembali ke kamarnya. Setelah kembali ke kamar, apakah gangguan itu mereda? Oh tidak, masih ada suara ketukan sama dencitan dari benda yang digeret atau digeser. Namun mereka mengabaikan suara tersebut dan memutuskan untuk tidur. Suara-suara ketukan dan dencitan barang yang digeser terus ada setiap malam sampai membuat Tia dan Mae sangat terganggu. Bahkan horornya ketika Tia mencoba mengetuk dinding, ada sautan ketukan juga dari dinding kamar nomor 1. Bayangin guys, sini ngetok ya Tia, tok 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 tok, ada sautan dari kamar 1, tok 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 tok. Mereka juga pernah bertanya pada tetangga kamar kayak, Mbak kenal nggak sama penghuni kamar 01? Atau pernah lihat sama penghuni 01? Mereka semua menjawab tidak pernah kenal ataupun melihat orang keluar dari kamar nomor 01. Dan ketika Tia dan Mae bertanya kepada penghuni kamar 02 yang lokasinya persis di depan kamar nomor 1, apakah pernah mendengar suara ketukan atau dencitan barang yang digeser, mbak-mbak itu menjawab nggak pernah dengar apa-apa tuh. Tapi tiap malam kamarnya berhadapan, tapi yang sebelah nggak denger apa-apa. Ya mungkin kehalang tembok bisa jadi. Tapi ya masa nggak kedengeran sama sekali. Orang kamar Tia sama ya aja suaranya jelas itu, yang berhadapan nggak dengar sama sekali, kan itu rada aneh dan janggal kan. Karena Tia dan Mae tidak mendapatkan jawaban dari mbak-mbak kamar sebelah, Tia memutuskan untuk mengetok kembali kamar nomor 01, berharap orang di dalam membukakan pintu untuk Tia dan Mae. Diketok 1 kali, 2 kali, 3 kali tidak ada jawaban, sampai ditunggu beberapa menit, tidak ada yang keluar, tidak ada tanda-tanda pintu akan dibuka. Zong lagi, Tia sama Mae akhirnya memutuskan untuk kembali ke kamar dan beristirahat. Gangguan itu terus berlanjut sampai 3 minggu mereka sudah ada di kosan tersebut. Karena saking sebel dan keting banget setiap malam ada aja gangguan suara dari kamar sebelah, akhirnya pada hari Minggu pagi Tia dan Mae memutuskan untuk mengetuk kembali kamar tersebut. Dan ketukannya sekarang nggak yang pelan, sampai duk 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 duk, mbak tolong bukain pintu, duk duk duk, mbak tolong bukain pintu. Gak ada jawaban, gak ada respon, dan gak dibukain pintu sama orang di dalam kamar 01. Gak tahu dapat ide dari mana, Tia sama Mae mencoba membuka gagang pintu dari kamar 01. Krek. Kalian tahu mereka lihat apa? Di dalam kamar 01 mereka tidak melihat adanya tanda-tanda kehidupan manusia. Lemarinya kosong, kamarnya kosong, kamar mandinya pun banyak sawang dan kering kerontang seperti ya udah tidak dihuni lama. Bahkan nih ya, kasurnya pun masih ada plastiknya, belum dibuka, masih benar-benar di plastik, disegel. Kalaupun itu emang ada orangnya, kan harusnya plastiknya dibuka sama ibu kos kan, karena kan kalau tidur bunyi suara plastik gemes-gemes kan nggak enak ya kan. Sebenarnya tindakan Tia dan Mae ini gak baik buat dicontoh ya guys, karena mereka mencoba membuka kamar yang bukan
bilik mereka sendiri dan itu merupakan pelanggaran privasi. Namun karena Tia sama Mae benar-benar merasa sangat jengkel dan sebel gangguin setiap malam, ya itu salah satu tindakan yang mereka lakukan agar tahu siapa sih penghuni 01, biar mereka nggak diganggu setiap malam gitu. Pokoknya mereka itu mencari barang ataupun tanda-tanda jika ada orang yang sedang menempati kamar 01 agar mereka tidak ketakutan. Kalau misal kamar 01 benar-benar kosong, ya terus suara dencitan, suara ketukan, balasan ketukan itu datang dari mana gitu loh. Pasti dari yang tak kasat mata kan. Mereka mencari di lemari nggak ada baju, di meja belajar nggak ada buku. Ya oke, misal penghuni kos itu daring atau kuliah online full gitu kan. Tapi ya kali masa nggak ada barang satupun yang ditinggal di kos, agar seperti kos itu ada yang huni gitu kan. Bahkan ibu kos saja pernah bilang kan tadi, kalian ingat, kalau semua kamar di kos itu sudah penuh, jadi tidak bisa nambah penghuni baru lagi. Tapi buktinya kamar 01 itu benar-benar kosong, tidak ada tanda-tanda orang sedang nyewa kamar 01. Kan kalau dinalar buat apa nyewa kalau nggak ada barangnya sama sekali, kayak buang-buang uang kan. Dan Tia sama Mae mencoba mengetok dinding, di mana Tia mencoba mendengarkan dari kamar 04 dan Tia mencoba mengetok apakah suaranya bisa kedengaran sampai kamar 04. Setelah Tia mencoba mengetok kayak gini, setelah Tia mencoba mengetok kamar 01 dan Mae mendengarkan, Mae mengatakan jika dia tidak mendengar apa-apa dari kamar 01. Jadi ketukan itu tidak terdengar sampai kamar 01. Lah kalau misal setiap malam Mae sama Tia mendengar ketukan, berarti kan ketukan itu sangat keras kan, sampai kedengaran dari kamar 01. Dan siapa yang melakukannya? Pertanyaannya itu. Terus juga mereka mencoba untuk menggeser meja belajar, lemari ataupun kursi dari kamar 01. Untuk meja, ternyata mejanya itu dipaku guys, gak mungkin bisa digeser. Lemarinya berat. Kalau kursi, mereka mencoba geser kursi, tapi suaranya itu benar-benar gak kedengeran dari kamar 04. Karena Tia sama Mae udah ngerasa merinding, aneh, sekaligus gak habis pikir sama kamar 01, mereka pun langsung menutup kembali pintu kamar 01 dan kembali ke kamar. Mereka mendiskusikan kira-kira itu suara datang dari mana setiap malam. Apakah benar dari kamar 01 atau dari sebelah kos-kosan tersebut, karena sebelah kos-kosan itu juga ada kos-kosan satu lantai. Dan karena mereka tidak menemukan jawaban dari diskusi yang mereka lakukan, mereka pun akhirnya memutuskan untuk mengecat ibu kos. Mereka itu pura-pura blow on, pura-pura bodoh agar tidak dicurigai sama ibu kos. Mereka bertanya, "Bu, kamar 01 ada penghuninya tidak ya? Soalnya setiap malam saya mendengar ketukan di dinding sama dencitan barang kos." Semuanya mereka menceritakan semua gangguan dari kamar 01 ke ibu kos. Namun jawaban ibu kos hanya, "Oh, kamar 01 ada penghuninya kok, tapi penghuninya lagi pulang kampung." Kenapa emang? Terus karena mereka takut ketahuan sudah masuk kamar 01 tanpa izin, mereka akhirnya cuma bilang, "Enggak apa Bu, cuma tanya aja soalnya setiap malam diganggu." Gitu aja, udah sampai gitu aja. Mereka nggak memastikan siapa penghuninya, terus sekarang kenapa tidak ada barang. Mereka nggak mau bilang itu karena takutnya itu menjadi bukti kalau mereka pernah masuk ke kamar 01. Ini adalah kesalahan Tia sama Mae karena sudah membuka kamar 01 tanpa izin, yang membuat gangguan dan teror semakin ekstrim, dimana pada malamnya suara ketukan, suara dencitan benda digeser semakin menjadi-jadi. Jadi suara ketukan sama dencitan itu bersamaan gitu. Itu tidak mungkin bisa dilakukan sama satu orang kan, lebih dari satu orang pasti kan. Karena mereka tahu kamar 01 itu kosong, mereka itu sangat ketakutan pada malam itu. Tia bahkan sampai menangis dan tidak bisa tidur. Dan gongnya nih pada saat jam 11 malam, mereka ingat banget katanya pada saat jam 11 malam ada suara kuntilanak gitu dari kamar 01. Kayak seakan-akan si Kunti ini tertawa karena mereka, si Tia sama Mae, ketakutan. Dan ternyata suara itu nggak cuma didengerin sama si Tia, Mae juga dengar, dan mereka cuma bisa tutupan selimut dan mencoba untuk tidur. Sejam berlalu, 2 jam berlalu, 3 jam berlalu, suara itu terus menghantui Tia sama Mae, suara ketukan sama benda digeser itu ya. Terus setelah jam 3-an, suara Mbak Kunti kembali terdengar, dimana posisi Tia bersebelahan persis
di dekat kamar sofa 1. Jadi ini kamar kos 1 tembok, Tia tidur di sebelahnya pas karena kasurnya sebelah situ. Di situ Tia bener-bener nangis kerja, udah sangat ketakutan, dan Mae juga udah ketakutan banget, tapi Mae tidak nangis, cuma Tia aja yang nangis. Dan di situ Tia meminta untuk tidur di sebelah Mae, yaitu tidur di bawah. Karena capek nangis, akhirnya Tia ketiduran sampai pagi. Mae pun juga begitu. Tia ketiduran sampai pagi setelah menenangkan Tia yang menangis. Paginya tanpa babi bu, Tia langsung memutuskan untuk pulang ke rumah karena saking gak kuatnya sama gangguan dan teror dari kos X tersebut. Tia bahkan izin untuk tidak ikut kuliah offline 1 hari dengan alasan pura-pura sakit. Kalian jangan dicontoh ya guys, karena ini mendesak banget. Jadi Tia akhirnya memutuskan untuk izin di hari Senin, dan hari Selasa, Rabu, Kamis itu kuliah online, jadi Tia bisa kuliah lewat rumah, untungnya online. Tia juga sempat mengajak Mae untuk pulang ke rumah bareng-bareng karena rumah mereka cukup dekat, namun Mae menolak, katanya ada urusan penting di kampus yang tidak bisa dia tinggalkan. Sebelum pulang, Tia meminta Mae untuk tidur di rumah temennya sementara waktu, jaga-jaga agar tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Sesampainya Tia di rumah, Mae mengabarkan Tia jika malam itu Mae nginep di kos teman. Tia cukup lega mendengar kabar itu, dan dia tidak mengechat Mae sampai dia balik ke Solo, karena Tia mengira jika Mae tidur di kos temannya sampai dia balik ke Solo. Singkat cerita, setelah 1 minggu Tia di rumah, hari Senin pagi Tia memutuskan untuk balik ke Solo karena ada kuliah offline. Tidak mungkin dong dia izin lagi kan. Setelah sampai di kos, betapa kagetnya Tia mendapati Mae ada di kos, dan Mae dalam keadaan yang ketakutan banget, nggak tahu kenapa. Di situ Mae bercerita kalau dia hanya menginap di rumah temennya 3 hari. Hari keempat, 5, 6 dia tidur di kos, dan tadi malam dia mendapatkan gangguan yang benar-benar di luar nalar. Gangguannya apa? Mae bercerita setelah dia pulang dari makan malam, Mae memutuskan untuk langsung tidur. Namun sekitar tengah malam ada suara benda jatuh dari lantai 2, dan benda itu dirasa sangat besar karena bunyinya sangat keras. Tebuk gitu. Suaranya benar-benar sangat nyaring di telinga Mae. Mae nggak berani keluar untuk ngecek benda apa yang jatuh karena dia juga ketakutan. Selain itu, suara ketokan dan bencitan benda digeser masih terus bersaut-sautan dari kamar sebelah. Dan gak hanya itu, setelah suara nyaring benda jatuh, suara kuntilanak juga meramaikan suasana, dimana dia ketawa cekikikan, khasnya kuntilanak, hihahihi, dan membuat Mae benar-benar sangat takut. Mae yang notabene-nya adalah cewek jeger, gak takut apa-apa, pemberani dari SMA, dia bahkan sampai nangis. Dia nggak bisa apa-apa, nggak bisa keluar, takut ada apa-apa, dan dia hanya bisa berdiam diri di kamar dan menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. Sampai pada pagi harinya setelah sholat subuh, Mae mengecek benda apa yang jatuh tadi malam, namun di situ dia tidak mendapatkan apa-apa. Tidak ada jejak, tidak ada benda jatuh, tidak ada apa-apa. Itu yang Mae ceritakan pada Tia. Karena Tia dan Mae sudah tidak kuat mendapatkan teror dan gangguan di kos X itu, di awal minggu keempat mereka memutuskan untuk keluar dari kos X tersebut. Yang artinya belum genap sebulan Tia sama Mae ngekos, mereka memutuskan untuk keluar dari kos tersebut. Mae sama Tia udah tidak satu kos lagi, mereka berada di kos yang terpisah. Mae sama Tia juga pernah menanyakan perihal kos X tersebut pada warga sekitar. Katanya warga sekitar, dulu kos X namanya bukan kos X, tapi kos Y. Tapi nggak tahu kenapa namanya ganti dengan kos X. Bahkan ada beberapa warga yang ditanya tentang kos X tersebut, namun mereka menghindar seperti tidak ingin ditanyai tentang kos X tersebut. Jadi Tia sama Mae tidak tahu ada misteri apa di kos X tersebut. Oke guys, jadi itu adalah cerita horor tentang teror kos-kosan angka di kota Solo yang dialami oleh Tia sama Mae. Mungkin cerita ini hanya teror yang itu-itu aja, jadi terornya tidak semenakutkan yang kalian bayangkan. Namun percayalah, jika kalian berada di posisi Mae sama Tia, mungkin kalian akan merasakan hal yang sama, rasa ketakutan bahkan sampai menangis. Jadi gimana guys menurut kalian tentang cerita Tia sama Mae yang ada di kos horor tersebut? Apa kalian juga memiliki cerita horor saat kalian ngekos?
kalian bisa langsung ceritakan di kolom komentar, atau jika kepanjangan bisa langsung email aja ke email aku yang ada di deskripsi. Dan terima kasih buat kalian yang nonton sampai akhir. Jika kalian merasa terhibur, bisa dong diklik tombol like-nya, di subscribe, dan syukur-syukur dinyalain loncengnya biar kalian tahu video terbaru dari channel aku. Sekian video dari aku guys, see you in the next video, bye bye. Lalala, mau rekaman Mak Idang, itu rekaman maning.